Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait list atau array dalam pemrograman dan cara pembuatan dan operasi dasar. Perkenalkan, nama saya Alfatona Ijal Kainansyah dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 053. Di sini kita akan membahas apa itu list dan array, yakni struktur data terurut. List adalah koleksi atau wadah untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang terpenting. Ia memastikan elemen-elemen tersebut disimpan secara berurutan. Kemudian, list atau array merupakan akses melalui indeks. Setiap elemen memiliki posisi atau indeks unik. List memungkinkan akses cepat ke elemen manapun, dimulai dari posisi awal yaitu indeks 0. Kemudian, list atau array merupakan fleksibilitas tipe data, yakni dalam banyak bahasa pemrograman modern, list dapat menampung elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalnya, angka, string, boolean dalam satu wadah. Ini terdapat contoh sederhana list, yakni list angka yang terdapat 10, 20, 30, dan 40. Kemudian bagaimana cara membuat list? Ada beberapa cara untuk menginisialisasi list, tergantung kebutuhan yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan mulai dari nol atau langsung dengan data? Di sini terdapat list kosong, list dengan elemen, dan list heterogen. Jika list kosong, kita dapat melakukan dengan deklarasi list tanpa elemen awal, berguna saat Anda akan menambahkan elemen di kemudian hari. Dapat menggunakan mylist sama dengan kurung buka, kurung tutup. Kemudian pada list dengan elemen, kita dapat langsung mengisi list dengan nilai awal yang dipisahkan koma. Contohnya, mylist sama dengan 1, 2, 3, 4, dan diberikan tanda koma setiap angka. Kemudian terdapat list heterogen yang dapat kita demonstrasikan fleksibilitas list yang dapat menampung campuran tipe data, yakni integer, string, dan boolean. Ini contohnya mylist sama dengan 1, 2, dan true. Konsep pembuatan list ini berlaku universal di bahasa seperti Python, JavaScript, dan lain-lain meskipun sintaks spesifik mungkin sedikit berbeda. Kemudian di sini terdapat operasi dasar pada list. Kita dapat menggunakan beberapa operasi dasar pada list ini untuk membuat struktur data yang akan kita susun. Jadi menguasai operator dasar ini merupakan kunci untuk memanipulasi dan memanfaatkan struktur data list secara efektif. Di sini kita dapat mengakses elemen, menambah elemen, menghapus elemen, dan mengubah elemen. Dalam mengakses elemen, kita dapat mengambil nilai di posisi tertentu menggunakan indeks, seperti mylist dalam kurung 0 akan mengembalikan elemen pertama. Kemudian dalam menambah elemen, menambahkan elemen ke akhir list, kurung buka titik append, kurung buka kurung tutup di Python, atau ke posisi spesifik, kurung buka klik insert, kurung buka kurung tutup, mylist append dalam kurung 5 dalam kurung 5. Kemudian menghapus elemen. Yang dapat dilakukan dalam menghapus elemen berdasar nilai, yakni dengan kurung buka titik remove, kurung buka kurung tutup yang terdapat data di dalam kurung buka kurung tutup, kemudian kurung tutup, atau berdasarkan indeks. Kurung buka titik pop, kurung buka kurung tutup, titik mylist, titik remove dalam kurung 3, dan kemudian mengubah elemen, yakni menimpa nilai elemen yang sudah ada dengan nilai baru, merujuk pada indeksnya, yang dapat dilakukan dengan mylist kurung buka sama dengan 10. Kemudian indeks dimulai dari 0, yakni dasar pemrograman kritis. Sistem pengindeksan berbasis 0 adalah salah satu konsep fundamental yang harus dipahami saat bekerja dengan list atau array. Di sini posisi awal atau indeks 0, list selalu menghitung dari 0, yang berarti elemen pertama dari sebuah list berada di indeks 0.
elemen kedua di satu dan seterusnya. Kemudian kesalahan umum. Kesalahan atau index of range dalam kurung indeks di luar jangkauan terjadi jika Anda mencoba mengakses indeks yang lebih besar dari panjang list dikurangi 1. Ini contoh, terdapat mylist A, B, dan C. Mylist 0 menghasilkan A, mylist 2 menghasilkan C. Maka jika kita masukkan mylist sama huruf buka kurung tutup 1, maka akan menghasilkan B. Kemudian pengecekan keanggotaan atau membership. Pengecekan keanggotaan adalah proses memastikan apakah sebuah nilai atau objek tertentu sudah ada di dalam list, dan ini sangat penting untuk validasi dan logika program. Di sini terdapat sintaks sederhana, pengambilan keputusan, serta fungsi validasi. Dalam sintaks sederhana, menggunakan operator seperti in di Python yang mengembalikan boolean, yakni true atau false sebagai hasilnya. Kemudian pengambilan keputusan. Hasil pengecekan ini sering digunakan dalam struktur kontrol bersyarat, yaitu if-else, untuk menjalankan blok kode tertentu. Kemudian terdapat fungsi validasi, yakni memastikan input pengguna sesuai dengan pilihan yang tersedia, mencegah data yang tidak valid masuk ke sistem. Di sini terdapat contoh penggunaannya, yakni jika if apple in fruits, maka print terdapat ada apel. Di sini terdapat validasi input sederhana pada daftar pilihan. Ini validasi input yang efektif mencegah kesalahan pengguna dan memastikan program memproses data yang relevan dan benar. Ini terdapat poin yang paling atas, didefinisikan list pilihan. Ini tentukan semua pilihan yang diizinkan dalam sebuah list. Contohnya mungkin di sini warna atau color, terdapat merah, biru, dan hijau. Kemudian ambil input pengguna. Di sini kita dapat meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka. Misalnya, apa warna yang mereka pilih, yakni user input, itu pilih warna. Kemudian melakukan pengecekan keanggotaan. Kita dapat menggunakan operator in untuk membandingkan input pengguna dan list dengan list pilihan. Kemudian tanggapi hasil validasi. Jika valid, maka lanjutkan proses. Namun jika tidak valid, berikan pesan kesalahan dan ulangi input. Di sini dapat contoh kode yang dapat kita buat. Ini terdapat warna merah, biru, hijau. Kemudian pengguna dapat memasukkan pilihan warna. Kemudian di sini terdapat pemilihan warna dari user. Jika valid, maka akan muncul pilihan warna dari pengguna. Namun jika tidak valid, maka pengguna akan diminta untuk mencoba lagi untuk memasukkan warna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.